Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Eprianti, NIM 182050113 dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI atau Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Mega, NIM 1820595, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran tematik. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran adalah sebuah kegiatan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain di kehidupan nyata. Sedangkan tematik itu sendiri adalah sebuah konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian ke dalam satu hal. Menurut Mardianto, pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pembelajaran dengan tidak memisahkan mata pelajarannya, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Sedangkan menurut Kadir dan Hanum, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran sekaligus antar mata pelajaran untuk MI ataupun SD. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik itu adalah gabungan dari berbagai mata pelajaran yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam belajar. Pembelajaran tematik ini juga membuat pelajaran lebih berkesan dan bermakna. Adapun ruang lingkup dari pembelajaran tematik ini sendiri terdiri atas PPKN ataupun Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kemudian ada IPA ataupun Ilmu Pengetahuan Alam, IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa Indonesia, SBDP ataupun Seni Budaya dan Prakarya, kemudian PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pembelajaran tematik untuk tiap semesternya terdiri atas 4-5 tema dan 8-9 tema untuk tiap tahunnya. Nah, setiap tema terdiri atas 3-4 subtema, sedangkan setiap subtema terdiri atas 6 pembelajaran. Nah, untuk waktunya itu sendiri, setiap tema itu diberi waktu 1 bulan, setiap subtema diberi waktu 1 minggu, dan setiap pembelajaran diberi waktu 1 hari. Menurut Wahid Murni, ada beberapa tujuan dari pembelajaran tematik itu sendiri yang telah kami simpulkan, yaitu bertujuan untuk memusatkan perhatian peserta didik dalam satu tema, memberikan pengalaman peserta didik kepada yang lebih berkesan dan bermakna, kemudian meningkatkan kualitas moral dan budi pekerti peserta didik, dan juga menghemat waktu. Keunggulan pembelajaran tematik. Menurut Rusman, keunggulan pembelajaran tematik ialah 1. Pengalaman kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Prastowo, ada 18 pembelajaran tematik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 10 diantaranya. Yang pertama, efisien. Yang kedua, kontekstual, yaitu mengandung arti yang relevan sesuai dengan yang sesungguhnya atau nyata. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik, jadi pembelajaran tematik lebih mengaitkan peserta didik agar memiliki pengalaman yang berkesan dan bermakna. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung. Yang kelima, fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar satu dengan bahan ajar lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kegiatan peserta didik lebih bermakna. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Yang sembilan, menjadikan peserta didik lebih aktif. Yang kesepuluh, menggunakan prinsip bermain sambil belajar. Pada dasarnya, anak-anak sangat suka dengan bermain, sehingga pembelajaran tematik sangat cocok untuk di sekolah.
SD. Prinsip pembelajaran tematik. Menurut Mamat dan kawan-kawan, pembelajaran tematik memiliki prinsip-prinsip, yaitu 1. Integrasi dalam lingkungan, yaitu pembelajaran dikolaborasikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, memiliki tema yang mempersatukan 7 mata pelajaran, yaitu PPKN, PJOK, SPDP, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika di SD. Yang ketiga, menjadikan belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari ketujuh mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan keadaan peserta didik. Yang ke-8, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang ke-9, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Pentingnya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam pengembangan rasa ingin tahunya. Dan dapat dikatakan bahwa pembelajaran tematik sangat penting untuk diintegrasi bagi peserta didik, karena pembelajaran tematik menjadikan peserta didik memiliki skill, baik itu dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.